Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang barisan geometri. Oke, jadi pelajaran sebelumnya kan kita sudah mempelajari tentang barisan aritmatika tuh. Konsepnya sama seperti geometri, cuma operasi-operasinya yang berbeda. Sebelum masuk, Bapak akan ingatkan lagi bahwa yang kita udah pelajari untuk barisan geometri itu adalah UN sama dengan A, tapi yang sebelumnya ditambah N-1 kurang B ya. Yang ini adalah dikali R pangkat N kurang 1. Oke, di mana A-nya itu adalah suku awal. Kalau R-nya adalah rasio. Cara mencari rasio itu bisa UN dibagi dengan suku sebelumnya. Jadi kalau misalnya suku kedua dibagi dengan suku pertama, atau suku ketiga dibagi dengan suku kedua, atau suku ketujuh dibagi dengan suku keenam, atau suku ke-11 dibagi dengan suku 10, dan selainnya. Kemudian N itu banyaknya suku ya. N banyaknya suku, dan UN, udah otomatis kalian udah tahu, itu adalah suku ke N. Suku ke N. Oke, untuk pelajaran hari ini kita akan bahas beberapa latihan soal yang ada di buku. Itu Bapak akan bahas nomor 1, 2, nomor 7, dan nomor 9. Jadi perhatikan baik-baik, yang belum ada filenya tinggal diperhatikan aja karena soalnya Bapak akan ceritakan di sini dan Bapak tulis langsung. Nomor 1. Nomor 1 kita langsung dihadapi dengan pecahan, tapi itu gak masalah buat kita semua karena kita strong semuanya ya. Suku ke-7 barisan geometri dari 1/8, kemudian 1/4, 1/2, 1, dan seterusnya. Kalian sudah tahu kayaknya. Rasio itu perkalian ya, jadi kira-kira dikali berapa supaya jadi 1/8, 1/4, 1/2, 1, dan sebagainya. Iya betul dikali 2, tapi kita jawab menggunakan step-step yang sudah Bapak ajarkan sebelumnya ya. Jadi kita identifikasi dulu. Oh, yang ditanyakan tadi apa? Suku ke-7 dari barisan tersebut. Oke, yang pertama A sama dengan suku awal 1/8. Suku pertamanya. R, jadi di sini nggak ada B, yang ada R. R itu suku kedua dibagi suku pertama, atau suku ketiga dibagi suku kedua, atau suku keempat dibagi suku ketiga. Di sini kita cari yang paling dekat aja. Suku keduanya 1/4, suku pertamanya adalah 1/8. Jadi 1/4 dibagi 1/8. Nah, kalian masih ingat ya operasi yang seperti ini, pembagian dari pecahan itu tinggal kita balik. Jadi 8/1, 1/4 dikali 8/1. Yang mana kalau kita sederhanakan, 1 dikali 8, 4 dikali 1/4 kali 1, 8 dengan 4 kita bisa sederhanakan karena yang satunya pembilang yaitu 8 dan yang satunya lagi adalah penyebut yaitu 4. Sama-sama dibagi 4 akan menghasilkan 4 dibagi 4 1 dan 8 dibagi 4 adalah 2. Sehingga yang tersisa adalah 1 kali 2 dibagi 1 kali 1 yaitu adalah 2. 2/1 atau 2 ya. Jadi kita dapatkan rasionya 2. Terus yang ditanyakan adalah suku ke-7. Suku ke-7 itu sama dengan A-nya kita udah dapat nih dari rumus ini aja ya. Oh ya belum Bapak kotakin, Jadi Bapak kotakin dulu. Suku pertama yaitu A dikali dengan R pangkat N kurang 1. Suku ke-7 maka N-nya adalah 7. A yaitu 1/8 dikali R-nya adalah 2 pangkat N kurang 1. 7 kurang 1 6. Jadi suku ke-7 sama dengan 1/8 dikali berapa 2 pangkat 6 itu? Ya kita boleh menulisnya bersama-sama saja. Ini sebagai coretan di sini. 2 pangkat 1 kita tahu 2. Kalau 2 pangkat 2 kita kali 2 lagi ya 4. 2 pangkat 3 yaitu 4 dikali 2 8. 2 pangkat 4 8 dikali 2 16. 2 pangkat 5 16 dikali 2 32. 2 pangkat 6, nah yang ini kita cari 32 dikali 2 adalah 64. Maka 1/8 akan kita kali dengan 64. 1/8 dikali 64 hasilnya adalah 8. Oke, kita dapatkan untuk soal nomor 1 suku ke-7 sama dengan 8. Oke, gampang kan? Nah, sekarang kita mencoba untuk nomor 2. Nomor 2 itu terlihat normal dan mudah. Dan memang mudah ya.
yaitu barisannya 5, 10, 20. Itu kalau petak 4 tuh 5, 10, 15, 20. Selawe 30 itu barisan aritmatika ya, bukan geometri, dan seterusnya. Oke, yang ini yang ditanyakan adalah suku ke-6. Suku ke-6-nya berapa? Sama seperti tadi, kita identifikasi dulu. A-nya 5, udah jelas. R-nya adalah suku kedua bagi suku pertama. 10 dibagi dengan 5 akan menghasilkan 2. Terus langsung saja kita dapatkan U6 sama dengan A dikali, kita udah tulis rumusnya di sini. A-nya 5 dikali R. R-nya 2 pangkat N-1. N-1 berarti 6 dikurang 1, 5. Tuh. 2 pangkat 5 kita udah dapat berapa? 32. Jadi 5 dikali 32. Hasilnya adalah 180. Oke, itu jawabannya untuk yang nomor 2. Gampang? Oh ya, gampang, jelas. Sekarang Bapak hapus dulu. Kita coba kerjakan nomor 7. Itu sama seperti barisan aritmatika kemarin ya, yang tadi ya. Tapi yang tadi kan Bapak bertele-tele tuh. Sekarang langsung Bapak kasih tahu aja deh rasionya, cara mencari rasio yang cepat bagaimana. Kalian jangan skip video ini ya, karena pembelajarannya penting sekali nih. Oke. Untuk yang nomor 7 itu diketahui suku ke berapa nih? Suku ketiga. Suku ketiga dan suku kelima. U3-nya adalah berturut-turut 18 dan suku kelima adalah 162. Nah, 18 dan 162. Terus yang ditanyakan adalah suku ke-6. Suku ke-6-nya berapa? Oke, kita cari R-nya saja. A-nya nggak usah. Karena suku kelima dikali R itu akan menjadikan suku ke-6 ya. Dah. Nanti Bapak jelaskan lebih ringkas, lebih mendetail. Sekarang Bapak akan langsung kasih tahu cara mencari R-nya. Jadi R, kalau yang tadi kan dibagi, dikurangi. Sekarang kalau ini perkalian, kita ganti dengan pembagian. Oke, siap semuanya? R pangkat dari M dikurang N sama dengan UM dibagi UN. Oke, tentu saja biasanya M itu lebih kecil daripada N. M makan lebih kecil daripada nendang. M makan. Oke. Jadi ini tipsnya, cara cepatnya untuk mencari rasionya. Kalau cara lambatnya sih ada, tapi nggak usah ya. Jadi R pangkat, yang di sini ada 5 dikurang 3, yang mana jadi 2 nanti. UM per N, per UN, maaf ya, UM per UN. Jadi itu U5 dibagi U3. Nah, jadi kita cari R-nya dulu. R pangkat 5 kurang 3 itu R pangkat 2 ya. U5-nya 162, kita bagi dengan 18. Oke, jadi R pangkat 2 sama dengan 162 dibagi 18, itu berapa ya? 18 kalau kita kali dengan 6 itu 108. 18 kalau dikali yang belakangnya 2, 18 dikali 9, oh ya betul, 18 kali 9, 162 ya. Maka ini R pangkat 2 sama dengan 9. Kita di soal nomor 7 itu diketahui suku-suku positif. Ingat ya, kalau positif berarti lebih dari 0. Maka R-nya sama dengan, di sini positif 3, positif negatif 3. Karena kenapa? Karena negatif 3 dikuadratkan, hasilnya juga 9 ya. Negatif 3 dikali negatif 3 pun jadi negatif, jadi 9. Tetapi yang kita ambil cuma positifnya saja, karena di situ disebutkan suku-suku positif. Jadi semuanya bernilai positif, sehingga R-nya harus juga bernilai positif. Oke, tapi dapatkan R-nya 3. Kita nggak perlu mencari A-nya, kenapa? Karena suku ke-6 itu tinggal satu langkah dari suku ke-5. Jadi Bapak kasih tahu nih ya, ini kan ada suku pertama, kemudian suku kedua, suku ketiga, suku keempat, dan suku kelima. Nah, untuk mencari suku ke-6-nya bagaimana? Dari suku pertama ke suku kedua, itu kalau barisan aritmatika ditambah atau dikurang ya, kalau geometri dikali. Jadi suku pertama ke suku kedua,
itu dikali dengan R-nya. R-nya berapa? R-nya 3 dikali 3. Kalau nggak percaya kalian cek aja nanti untuk bukan nanti ya, untuk yang soal nomor 1 itu soal nomor 2 aja, R-nya kan 2. Jadi 5 dikali 2 10 dan sebagainya. Setiap kali melangkah, satu langkah dikali dengan 3 lagi. Ini dikali dengan 3. Maka dari suku 5 ke suku ke-6 itu harusnya juga dikali 3. Nah, dikali R-nya ya. 3 itu kan R-nya. Maka untuk mendapatkan suku ke-6, kita nggak usah mencari A-nya. Itu adalah suku ke-5 dikali dengan R. Suku ke-5-nya berapa? Berapa tadi suku ke-5-nya? 162. 162 kita kali dengan 3, maka akan menghasilkan 486 untuk suku ke-6. Yeay, emang besar sekali sih untuk geometri ini. Baru sampai suku ke-6 udah 400-an. Sekarang kita akan coba bahas yang nomor berikutnya yang Bapak janjikan, itu adalah nomor 9. Nomor 9 Bapak pilih, selain nomor 7 ada nomor 9, itu terpilih karena ada pecahan. R-nya ada suku yang pecahan gitu ya. Nah, sekarang kita coba kerjakan yang nomor 9. Nomor 9 itu sama seperti nomor 7, coba ganti aja, set nomor 9. Suku ke-2 dan suku ke-5 yang diketahui, suku kedua dan suku ke-5 itu sama dengan yang suku keduanya 5/4, suku ke-5-nya adalah 10. Wah, ini menarik ini. Suku ke-7 barisan tersebut adalah, suku ke-7 yang tanyakan ya. Kita cari R-nya dulu, suku ke-7 yang tanyakan. Kita cari R-nya. Cara mencari R-nya sama seperti tadi. R pangkat 5 dikurang 2. Yang diketahui kan suku ke-5 dan suku ke-2. Jadi 5 kurang 2 sama dengan suku ke-5 dibagi suku ke-2. Oke, langsung saja. Kita cari R pangkat 5 kurang 2 itu kan R pangkat 3 ya. R pangkat 3 sama dengan U pangkat 5 10 dibagi dengan suku keduanya 5/4. Ingat, karena operasi dari pembagian bilangan pecahan itu kita tinggal merubahnya menjadi operasi perkalian. Operasi perkalian itu tinggal dibalik 10 dikali 5/4 kan jadi 4/5 ya, 4/5. Nah, kalau sudah ada pembilangan dan penyebut gini, 10 kan letaknya di atas, maka kita bisa sederhanakan sama-sama dibagi 5. 5 bagi 5 1, 10 bagi 5 2. Maka akan menghasilkan R pangkat 3 sama dengan 8. R pangkat 3 8. Tadi kita udah mencari bahwa sesuatu yang berpangkat 3 hasilnya 8 itu 2 ya. 2 pangkat 3 kan 8. Jadi kita dapatkan R pangkat 3, 8 itu 2 pangkat 3 ya. R pangkat 3 sama dengan 2 pangkat 3, maka R-nya udah pasti 2. Pangkatnya tinggal dihilangkan saja. Kita sudah dapatkan R, kemudian mencari suku ke-7. Kalau kalian tidak mau mencari A-nya, bisa saja dari suku ke-5. Jadi Bapak terapkan lagi seperti tadi. Suku ke-1, suku kedua, suku ketiga, suku keempat, makin jelek, suku keempat, suku kelima, suku keenam, dan suku ketujuh. Oke, jarak dari suku kelima dan suku ketujuh itu adalah 2 langkah ya. Karena 2 langkah, kita mengali R-nya 2 kali, yaitu dikali R pangkat 2. Ini kan dikali R dikali R. Maka dari suku ke-5 ke suku ke-7 itu sebenarnya langsung saja suku ke-5 kita kali R pangkat 2 tanpa mencari A-nya. Jadi ini suku ke-5 sama dengan suku ke-7. Suku ke-7 sama dengan suku ke-5 dikali dengan R pangkat 2. U5-nya 10, R pangkat 2, R-nya tadi 2 ya, 2 pangkat 2, 4 ya, 10 dikali 4. Maka suku ke-7 sama dengan 40. Oke. Sekian video pembelajaran tentang barisan geometri. Silakan kalian kerjakan latihan soal yang sisanya selain daripada yang Bapak bahas. Kalau misalnya ada yang tanyakan, silakan tinggalkan komentar atau kalian bisa meninggalkan pertanyaannya di grup WhatsApp kita. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar, selamat menyimak, selamat mencatat, dan selamat mengerjakan. Dan silakan pertanyaan selalu terbuka untuk kalian. Maksudnya hasil dari diskusi kita hari ini ya. Itu selalu terbuka untuk kalian. Kalian mau berdiskusi apapun,
Bapak akan meluangkan waktu selama jam pembelajaran kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.